Saudara Dewan Pengawas KPK mengatakan laporan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri terkait bocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian SDM tidak cukup bukti. Sementara Polda Metro Jaya menyatakan telah menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan bocoran dokumen KPK di Kementerian SDM. Ketua KPK Firly Bahuri lolos dari kasus etik terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. Dewan Pengawas KPK menyimpulkan tidak cukup bukti atas laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri terkait kebocoran dokumen KPK di Kementerian ESDM. Karena tidak cukup bukti, laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke sidang etik. Maka Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan Saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan Saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan status pengusutan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM ke tahap penyidikan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan telah menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Soal tersangka dalam kasus ini, mantan Deputi Penindakan KPK ini meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyidikan polisi. Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Ya kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, ya. Yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu, ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Sudah ada unsur pidana yang ditemukan ya dalam laporan ini. Artinya sebentar lagi ada peristiwa pidana, ya. Artinya sebentar lagi akan ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan ini. Ya tunggu saja. Karena itu sifatnya nanti kami mendapatkan laporan dari direktur dengan satgas yang sudah dibentuk kemarin untuk menangani perkara ini. Karena ini kami anggap perkara yang cukup menyita perhatian karena pelapornya banyak sekali. Kan kami bertanggung-jawaban kepada pelapor harus bicara apa? Apakah nanti ditemukan tersangkanya atau tidak, itu urusan nanti belakangan. Yang jelas peristiwanya ada. Kasus dugaan kebocoran dokumen KPK terungkap saat penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian ESDM pada 27 Maret lalu. Di ruang kerja Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, M. Idris Sihite, tim KPK menemukan dokumen yang mirip dengan hasil penyelidikan KPK dalam perkara dugaan korupsi izin ekspor barang tambang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tak cukup bukti Dewas KPK tak lanjutkan sidang etik Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di SDM. Sementara Polda Metro Jaya menemukan adanya peristiwa pidana di kasus ini. Kita akan dalami kasus ini bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Pak Zainur. Selamat malam, Mbak. Kita sebelumnya sudah berupaya mengundang pihak dari Dewas KPK, namun belum ada respon. Saya mau langsung ke Pukat dulu, Pak Zainur ya. Pak Zainur, di Dewas ini nggak cukup bukti, tapi Polda menegaskan adanya peristiwa pidana. Kalau Anda melihat kasus ini seperti apa, Pak Zainur? Iya, untuk Dewas memang sejak awal saya sendiri tidak terlalu optimis ya. Kenapa? Karena dalam berbagai dugaan pelanggaran etik sebelumnya,
Dewas tidak menunjukkan sikap yang tegas dan jelas. Misalnya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar, yang itu adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak yang berperkara ternyata hanya disanksi sedang. Itu menunjukkan tidak tegas. Juga dalam kasus fasilitas helikopter yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri juga tidak tegas. Nah, sekarang kita melihat ada proses pidana yang berjalan di Polda Metro Jaya. Ketika Polda Metro menaikkan statusnya menjadi penyidikan, berarti Polda Metro meyakini telah terjadi tindak pidana. Kemudian Polda Metro akan menindaklanjutinya dengan mencari alat bukti dan menetapkan tersangka. Oke. Menurut saya sih sangat jelas ya, ketika berkas terkait dengan perkara dikuasai oleh pihak yang sedang berperkara secara tidak sah, itu kan berarti ada kebocoran. Ya. Setidak-tidaknya kebocoran ini yang pertama bisa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, yaitu merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Yang kedua, jika ini berasal dari pimpinan KPK, artinya pimpinan KPK menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Ini bisa dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana pimpinan KPK dilarang menjalin hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak yang berperkara, diancam dengan ancaman 5 tahun sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang KPK, Mbak. Jadi saya melihat ini adalah satu peristiwa yang sangat serius, ada kebocoran data perkara di KPK. Akibat dari kebocoran ini sangat serius. Pertama, saya pikir ini bisa menggagalkan penyidikan. Kenapa? Karena kalau informasinya bocor dan diketahui oleh pihak yang berperkara, maka pihak-pihak tersebut bisa menghilangkan alat bukti, mempengaruhi saksi-saksi, atau bahkan melarikan diri. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, sebagai mantan pimpinan KPK, sejumlah pihak menilai Dewas ini tuh melempem begitu. Tidak ada daya cengkramnya untuk mengawasi internal kinerja di KPK. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, coba aja lihat alasannya mengatakan bahwa berita kebocoran itu bukan apa namanya, tidak bisa dibuktikan ya katanya ya. Coba aja lihat alasan-alasannya. Itu aja alasannya udah nggak masuk akal gitu. Salah satu alasannya kan dia bilang tidak ada komunikasi. Namanya komunikasi itu mesti ada sadapan telepon apa? Ada berita di WA berdua dari pimpinannya. Yuk kita ketemu. Apa mesti kayak gitu? Itu satu. Terus alasan berikutnya juga itu ada berapa, paling nggak 3-4 alasan itu yang menurut saya itu nggak harusnya keluar dari seorang yang punya logika nalar hukum yang tinggi. Iya kan, sehingga kemudian mereka menyimpulkan tidak ada peristiwa pidananya di situ dalam kebocoran itu. Dan pada bagian akhir juga dia menyebutkan bahwa kebocoran itu tidak apa namanya disebutnya itu tidak bisa dibuktikan gitu loh. Yang kemudian jadi pertanyaan saya gini Pak, ketika sudah banyak pertanyaan yang masuk, yang kemudian mempertanyakan setiap keputusan yang diambil oleh Dewas KPK dari beberapa kasus yang terjadi, kemudian saat ini disebutkan tak cukup bukti atau dikatakan tak meyakinkan adanya pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, memang bukti seperti apa Pak yang dibutuhkan Pak? Makanya saya bingung. Pada bagian lain kan dalam konferensi persnya dia bilang dia mengakui rekaman video itu. Itu rekaman video itu kan valid banget. Ini dari bapak ini daripada ini, tapi ini terlalu apa nih? Dia bilang begitu. Itu kan sudah jelas. Dia mengakui ada video itu, tapi itu dia menganggap itu bukan bagian dari bukti-bukti pelanggaran pidana ini. Jadi itu makin paradoks gitu loh. Pak, tapi kan disebutkan itu sumbernya dari pengusaha, bukan dari internal. Disebutkan seperti itu. Itu nggak bisa dikejar ya. Dewas tidak punya kekuasaan untuk kemudian masuk sana. Iya enggak, itu kan pembenaran aja. Dewas itu kan digaji untuk mengawasin mulai dari OB sampai pimpinannya. Semua yang kaitan dengan resource KPK itu di bawah pengawasannya Dewas. Mulai dari paling bawah sampai paling atas. Sehingga kalau kita kemudian mengatakan itu bukan dari siapapun, ya kan, tapi pada bagian lain bukan dari maksudnya pimpinan, tapi pada bagian lain ada bukti. Itu kan nggak kita punya bukti dari siapa. Dari pengusaha juga itu nggak ada bukti. Yang ada bukti adalah disebutkan dan itu terekam dalam video bahwa itu dari pimpinannya, dari atasannya, dari Pak F. Dan dia bilang begitu kan. Oke, saya ke Pak Zainur. Pak Zainur, kalau kesimpulan Dewas ini tidak ada pelanggaran etik, apakah kemudian ini berpengaruh atau tidak akan berpengaruh ke penyidikan kepolisian nanti?
Ya, saya pikir penyidikan itu terpisah dengan proses etik di Dewas ya. Kalau penyidikan ini berhasil untuk menyeret para pelaku pelaku kebocoran yang bisa dijerat dengan obstruction of justice atau juga pasal 36 Undang-Undang KPK, maka menurut saya ini adalah tamparan keras kepada Dewan Pengawas yang bahkan untuk sekadar menegakkan di level etik saja gagal. Saya masih optimis bahwa Polda Metro akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kapolda Metro Jaya adalah ex Deputi Penindakan KPK, jadi sangat mengetahui kasus tersebut dan saya percaya beliau punya komitmen untuk membuat terang semua perkara kebocoran ini, bahkan sudah menaikkannya ke tahap penyidikan. Ini tinggal melanjutkan mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangkanya. Nah, saya berharap Dewan Pengawas membuka diri, ya, tidak tertutup kemungkinan Dewan Pengawas membuka kembali proses untuk mengusut etiknya. Bahkan sekarang misalnya ada Oke. informasi Dewan Pengawas akan melakukan persidangan etik untuk Johanis Tanak terkait dengan chat dengan Direktur Hukum di Kementerian SDM. Artinya sebenarnya Dewan Pengawas bisa-bisa saja untuk terus ya menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik itu dari awal hingga akhir dibuka semua. Nah, tetapi kan kita tahu ya, ini perkara tidak sekadar Johanis Tanak diduga berkomunikasi dengan Direktur Hukum di SDM. Yang lebih serius adalah pembocoran data ya berupa berkas pemeriksaan terkait dengan perkara di Kementerian SDM yang menurut keterangan dari salah satu pihak di internal Kementerian SDM itu dalam video dikatakan itu berasal dari Pak F gitu ya. Itu bukan Pak J begitu ya. Sehingga ya seharusnya Dewan Pengawas tidak mudah begitu saja untuk percaya kepada informasi yang mengatakan sekarang itu berasal dari pengusaha. Pun kalau itu dari pengusaha, pengusahanya dapat dari siapa? Apakah ini dapat dari pihak luar? Tidak mungkin. Ini pasti dari internal KPK. Karena itu adalah informasi pro justisia yang hanya bisa diakses oleh internal KPK dengan level jabatan tertentu atau pihak lain misalnya para penyidik, Mbak. Artinya gini, kalau memang ada kemungkinan pelapor mengajukan lagi bukti-bukti baru ke Dewas, kasus ini bisa kemudian diselidiki lebih lanjut begitu ya Pak Zainur? Saya tidak terlalu optimis dengan Dewan Pengawas. Kalau proses pidananya di Polda Metro lancar dan berlanjut ke proses penuntutan hingga sampai putusan persidangan, nanti putusan pengadilan tersebut mau tidak mau wajib diikuti oleh proses penegakan etik oleh Dewas. Jadi Dewas terima matang, putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar untuk penjatuhan etik. Tetapi itu kan kemudian seakan-akan Dewas tidak bekerja. Dewas seharusnya ya sejak awal bekerja secara terpisah dengan proses penegakan hukum pidana untuk mencari siapa pelaku pembocoran ya dan apakah benar informasi yang disampaikan oleh orang yang ada di dalam video bahwa beliau mendapatkan informasi itu dokumen tersebut dari F. Itu yang Oke. sebenarnya ingin ketahui, Mbak. Saya ke Pak Saud terakhir. Pak Saud, ini kalau kasusnya bergulir di ranah pidana di Polda Metro Jaya, ketika kemudian sudah selesai kasusnya, artinya etiknya akan bisa dibuka lagi? Biasanya justru kalau belajar dari banyak pengalaman institusi, itu bisa jadi etiknya bersamaan atau putusan etiknya belakangan atau di depan itu terserah gitu ya. Kalau ada peristiwa pidananya udah diprosesnya. Nah, persoalannya kembali lagi seperti Mas Zainur bilang tadi, ini Dewas ini udah kita nggak bisa apa-apa lagi, Mbak. Udah banyak kita punya pengalaman ini, lebih dari 5 peristiwa yang seharusnya etiknya itu berfungsi. Kan etik itu salah satu tujuannya kalau dia bilang di dalam peraturan Dewan Pengawas itu ya, kalau kerugiannya terhadap organisasi hukumnya ringan, kalau terhadap deputi, kalau terhadap organisasi KPK sedang, kalau terhadap negara hukumannya berat diminta mengundurkan diri. Jadi saya pikir mereka tidak berani memutuskan daripada gitu ya, karena mereka nggak berani karena ini pelanggaran berat kali ini sehingga kemudian dia diminta mengundurkan diri. Ini Dewas ini nggak punya posisi yang seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak bisa berharap apa-apa. Jadi mereka beraninya hanya ngejar-ngejar orang yang di rutan-rutan itu yang katanya ada memen gitu ya. Jadi tumpul ke atasnya tajam ke bawah gitu, masih seputar itulah Mbak. Bahkan mereka katakan mereka proaktif. Iya, terhadap yang di bawah-bawah penjaga tahanan dia proaktif, terhadap yang di atas nggak proaktif, nunggu laporan sampai 16 institusi gitu. Jadi udahlah Mbak, ini penuh paradoks ini Dewan Pengawas ini. Oke, artinya yang bisa diharapkan sekarang bagaimana pengusutannya di ranah pidana, bagaimana pembuktiannya di sana begitu?
Oh iya, dan saya optimis walaupun saya nggak mengharapkan Kapolda untuk kemudian terlalu banyak memberi ekspos ya, karena orang bisa aja menilainya konflik of interest. Artinya siapapun Kapoldanya dia harus bicara seperti itu. Karena kan dia tadi bilang saya tahu kasusnya, saya pernah di sana gitu. Nah ya oke, itu bagus gitu. Tapi itu kan bisa jadi nanti punya potensi konflik of interest juga. Artinya dendam atau apa gitu loh. Tapi kita serahkan ke penyidik Polda Metro Jaya saja, dan itu saya yakin mereka akan perform. Pak Saud, Pak Zainur, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi sebelumnya juga saya kembali mengulang, kita sudah berupaya untuk mengundang dari Dewas KPK, namun berhalangan hadir untuk bersama-sama berbincang pada malam hari ini.